Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar materi matematika kelas 4 bab operasi hitung bilangan cacah. Oke, yang akan kita pelajari nanti tentang operasi hitung bilangan cacah yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan yang terakhir tentang operasi hitung campuran. Oke, kita awali dulu dengan yang bagian penjumlahan ya. Tentunya di kelas sebelumnya kalian sudah pernah belajar tentang penjumlahan. Nah, di kelas 4 ini kalian akan belajar tentang penjumlahan tanpa menyimpan dan penjumlahan dengan menyimpan. Untuk penjumlahan tanpa menyimpan, contohnya 2235 ditambah 4542 sama dengan berapa penyelesaiannya? Nah, dengan bersusun ya, penjumlahan bersusun. 2235 ditambah 4542. Jika bersusun harus diurutkan. Bagian satuan 5 lurus dengan 2, bagian puluhan 3 lurus dengan 4, bagian 2 ratusan diluruskan dengan 5, dan bagian ribuan 2 diluruskan dengan bagian ribuan 4. Oke, dijumlahkan ya. Kalian hitungnya dari belakang, yang bagian satuan dulu. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Kemudian 3 ditambah 4 sama dengan 7. Kemudian ke bagian ratusannya 2 ditambah 5 sama dengan 7. Kemudian yang terakhir bagian ribuan 2 ditambah 4 yaitu 6. Nah, jadi hasilnya untuk penjumlahan tanpa menyimpan 2235 ditambah 4542 yaitu 6777. Kemudian kalau ada soal yang harus dikerjakan dengan menyimpan, bagaimana caranya? Contoh soalnya 2275 ditambah 3486. Nah, 2275 ini ditulis ya urut tadi untuk penjumlahannya. Yang ribuan lurus ribuan, ratusan lurus ratusan, puluhan urut puluhan, dan satuan urut satuan. Hitungnya juga sama dari belakang. Satuan dulu. 5 ditambah 6, 11. Satuannya yaitu 1, puluhannya yaitu 1. Puluhannya disimpan di atas, di bagian puluhan. Oke? Nah, tinggal dijumlah 1 ditambah 7 ditambah 8 sama dengan 16. 6-nya ditulis di bawah, 1-nya disimpan di atas. Kemudian dijumlah lagi. 1 tambah 2 tambah 4 sama dengan 7. Kemudian yang terakhir 2 tambah 3 yaitu 5. Nah, jadi dengan cara menyimpan tadi 2275 ditambah 3486, jawabannya yaitu 5761. Nah, kita sekarang ke pengurangan. Pengurangan juga ada dua, pengurangan tanpa meminjam dan pengurangan dengan meminjam. Kita bahas dulu contohnya untuk pengurangan tanpa meminjam. 4568 dikurangi 2243 sama dengan penyelesaiannya. 4568 dikurangi, harus urut ya nulisnya, ribuan dengan ribuan, ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, satuan lurus satuan. Nah, kemudian dikurangi. Cara menghitungnya tetap sama, dari belakang, dari bagian satuan dulu. 8 dikurangi 3, yaitu 5. Kemudian ke bagian puluhan depannya, 6 dikurangi 4, sama dengan 2. Kemudian bagian ratusan,
5 dikurangi 2 sama dengan 3. Kemudian depannya lagi bagian ribuan. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Nah, jadi 4.568 dikurangi 2.243, jawabannya 2.328. Itu tadi tidak ada meminjam ya, tanpa meminjam. Sekarang kalau ada soal yang harus dikerjakan dengan cara meminjam, bagaimana caranya? Contohnya 5.547 dikurangi 2.839. Nah, angka yang untuk mengurangi ini angkanya lebih besar. Kita coba ya dengan pengurangan bersusun. 5.547 dikurangi 2.839. Nah, dikurangi urut ya dari belakang dulu. 7 dikurangi 9. Tidak bisa ya, 7 kurangi 9 harus meminjam. Yang dipinjam adalah depannya. Angka depannya yaitu angka 4. 4 meminjamkan 7. 7-nya jadi 17. 17 dikurangi 9 bisa ya, jadi 8. Kemudian yang 4 tadi karena sudah dipinjamkan berarti dia tinggal 3. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Kemudian depannya lagi bagian ratusan, 5 dikurangi 8. Tidak bisa 5 kurangi 8, harus pinjam depannya. Ya, 5 depannya ini meminjamkan jadi 15. 15 dikurangi 8 bisa, sisanya 7. Kemudian yang angka ribuan, 5 sudah dikurangi tadi untuk meminjam, berarti sisanya adalah 4. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Jadi jawabannya 5.547 dikurangi 2.839 sama dengan 2.708. Oke, sekarang kita ke operasi hitung perkalian. Nanti ada perkalian bersusun panjang, kemudian perkalian bersusun pendek, dan sifat distributif. Bagaimana? Oke, contohnya langsung. Tentukan hasil dari 56 dikali 8. Kalau dengan cara bersusun panjang, penyelesaiannya 56 dikali 8. Ingat 8-nya urut dengan satuan 6 ya tadi. Harus diurutkan dari belakang. Satuan, lurus satuan, puluhan, lurus puluhan, ratusan, lurus ratusan, ribuan, lurus ribuan. Oke, dari belakang cara mengerjakannya. 6 dikali 8. Sama-sama satuan ya. 6 kali 8 sama dengan 48. Ditulis 48. Kemudian depannya ini kan 50-an, 50 sebagai puluhan. Jadi 50 dikali 8 sama dengan 400. Ditulis di bawahnya 400. Urut kan, kalau 400 berarti 4 sebagai ratusan, 0 sebagai puluhan, dan 0 lagi sebagai satuan. Nah, tinggal dijumlah 8, 4, 4. Jadi jawabannya 56 dikali 8 sama dengan 448. Kalau dengan cara bersusun pendek, 56, 8 dikalikan, sama ya tadi urutannya dari belakang. 6 kali 8 yaitu 48. Tapi kalau di pendek ini berarti yang ditulis hanya angka satuannya saja, yaitu 8. Yang 4 disimpan. Kemudian selanjutnya 5 dikali 8. 5 dikali 8 sama dengan 40. Nah, 40-nya ini tadi baru ditambah 4 yang disimpan tadi. Ditulis jawabannya. Jadi 56 dikali 8 sama dengan 448. Ini cara bersusunnya lebih pendek dengan disimpan tadi. Oke.
Kita ke selanjutnya, untuk perkalian itu ada dengan cara distributif. Sifat distributif, seperti apa itu? Contohnya 56 dikali 8. Tadi 56-nya ini dipecahkan dulu antara puluhan dan satuan. 50 dan satuannya 6. 50 ditambah 6. Kemudian baru dikalikan 8. Nah, dengan sifat distributif ini didistribusikan ya masing-masing. 50 dikalikan 8 baru ditambah 6 dikalikan 8. Seperti ini. Dikurung masing-masing. Puluhan dikalikan 8, satuan dikalikan 8. Oke, kita hitung. 50 dikali 8 sama dengan 400. Kemudian 6 dikali 8, 48. Tinggal dijumlahkan yaitu 448. Dengan cara mengubah 56 menjadi 50 ditambah 6, perkalian menjadi lebih mudah dilakukan. Oke, sekarang kita ke operasi hitung pembagian. Dalam operasi hitung pembagian, ketika membagi suatu bilangan, sama artinya dengan mengurangi bilangan tersebut secara berulang sampai habis. Misalnya ini 6 dibagi 3. Berarti artinya sama dengan 6 dikurangi 3 sampai habis, tidak ada sisa yaitu 0. Artinya ada 2 kali pengurangan. 6 oleh 3. Tadi 6 dikurangi 3, 6 dikurangi 3. Berarti ada 2 kali ya. Maka 6 dibagi 3 sama dengan 2. Namun, selain dengan cara pengurangan berulang, operasi hitung pembagian juga dapat diselesaikan dengan cara bersusun atau yang biasa kita sebut dengan pecahan pistol. Nah, bagaimana caranya? Pembagian tanpa sisa ya. Oke, nanti ada pembagian tanpa sisa dan pembagian dengan sisa. Untuk yang pembagian tanpa sisa dulu. Contohnya 24 dibagi 2 sama dengan berapa? Penyelesaiannya dengan pistol. 24 dibagi 2. Dikerjakan yang depan dulu. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Satunya dikalikan 2 sama dengan 2 ditulis di bawah. Nah, sekarang tinggal dikurangi. 2 dikurangi 2, 0, tidak perlu ditulis. Tinggal 4 diturunkan. 4 dibagikan ke 2 lagi. Jawabannya tulis di atas 2. 2 dikali 2 sama dengan 4, tulis di bawah. Kemudian tinggal dikurangi. 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, ini tanpa sisa ya. 0 jawabannya. Jadi, yang ditulis jawabannya yang atas ini. 12. Sekarang kalau ada soal pembagian dengan sisa. Contohnya, 45 dibagi 4 dengan penyelesaian pistol. 45 dibagi 4. 4-nya dulu dibagi 4 sama dengan 1. 1 tulis atas. 1 dikalikan 4. Ditulis di bawah. 4 ya. Kemudian tinggal dikurangi. 4 dikurangi 4, 0, tidak perlu ditulis. Sisa 5 ditulis di bawah. 5 dibagi 4 lagi. 5 bagi 4 berarti 1 kali tulis di atas. 1 dikali 4 lagi sama dengan 4 ditulis di bawah. Nah, 5 dikurangi 4 ini sama dengan 1. Berarti ini ada sisanya angka 1. Maka jawabannya ditulis di sini 11 sisa 1. Gitu ya untuk pembagian dengan sisa. Selanjutnya operasi hitung campuran. Kalau ada soal yang operasi hitungnya campuran, contohnya seperti ini. 10 ditambah 15 dikali 3 dikurangi 16 dibagi 2 sama dengan berapa ya? Nah, yang perlu anak-anak
Ketahui, ini catatan pentingnya. Yang pertama, jika terdapat operasi hitung dalam tanda kurung, maka dikerjakan terlebih dahulu. Contohnya 10 ditambah 15 kali 3 dikurangi 16 dibagi 2 sama dengan. Nah, ini ada tanda kurung di sini 15 dikali 3. Dikerjakan dulu ya. 10 ditambah 15 kali 3 dikerjakan 45. Kemudian baru selanjutnya 16 dibagi 2. Oke, catatan penting yang kedua, dahulukan pengerjaan operasi perkalian atau pembagian daripada operasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi kalau ada operasi campuran, yang dikerjakan dulu yaitu antara perkalian atau pembagian. Baru kalau sudah dikalikan, dibagikan, baru dikerjakan yang penjumlahan atau pengurangan. Atau cara mengurutkannya adalah pipolondo. Ping, poro, tambah, lan sudo. Gitu ya. Ping itu dikalikan, poro itu dibagi. Jadi dikalikan, dibagi, baru yang tambah dan pengurangan. Pipolondo gitu. Oke, contohnya 10 ditambah 15 dikali 3 sama dengan 10 tambah 16 kali 3 dikurangi. Contohnya 10 tambah 15 kali 3 dikurangi 16 dibagi 2 sama dengan yang dikerjakan yang perkalian dulu. Ya, ada perkalian ini 15 kali 3 dan ada pembagian 16 dibagi 2. Yang perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu, contohnya jadinya 10 ditambah 15 kali 3 45, kemudian dikurangi yang 16 dibagi 2 yaitu 8. Nanti dihitung. Jadi 10 tambah 45 tambah 8 berapa, dihitung gitu ya. Nah, catatan penting lagi yang ketiga, jika terdapat operasi perkalian dan pembagian atau penjumlahan dan pengurangan, maka kerjakan urut dari kiri dulu. Ya. Tadi kan sudah jelas kalau ada perkalian, pembagian, pengurangan, penjumlahan yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian dan pembagian. Tapi kalau semuanya ada, antara perkalian dan pembagian dikerjakan yang kiri dulu. Antara penjumlahan dan pengurangan dikerjakan yang kiri dulu. Contohnya, 10 ditambah 15 kali 3 dikurangi 16 dibagi 2 sama dengan yang dikerjakan kiri dulu ya, 10 ditambah ya, antara perkalian dan pembagian yang kiri adalah perkalian. Berarti perkalian dulu yang pertama dikerjakan. 15 kali 3, 45. Kemudian baru yang kedua yang dikerjakan yaitu pembagian. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Nah, ini juga termasuk campuran ini. Ada penjumlahan dan pengurangan. Yang mana yang terlebih dulu dikerjakan? Yang dikerjakan terlebih dahulu yaitu dari kiri. Kiri berarti 10 tambah 45 sama dengan 55. Baru yang kanan pengurangan dikurangi 8. 55 dikurangi 8 sama dengan 47 jawabannya. Ini sudah jawaban akhir ya. Berarti dari penjumlahan pengurangan atau operasi campuran ini tadi hasilnya yaitu 47. Sekian video kali ini. Untuk latihan, anak-anak bisa mengerjakan soal di samping ini ya. Ada 5 soal yang bisa anak-anak kerjakan untuk latihan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.